Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ade Rizaldi dari Kementerian PUPR, Bapak Muhammad Saleh Nugrahadi, bidang pengelolaan DAS Konservasi SDA Kemenko Marves, Pak Deddy Kusnadi Tamim selaku Ketua Harian Satgas Citarum, Pak Bastari dari BBWS dan sekarang diwakili dari Jasa Tirta, Pak Anton Mardiono, para kolonel dan sektor yang kami banggakan di 22, para ketua Pokja Citarum Harum, perwakilan Pentahelix dari akademisi, komunitas, dan seluruh hadirin kami banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama di Hari Lingkungan Hidup ini kita mengapresiasi ada pencapaian kurang lebih 2 piala Kalpataru diterima oleh pemangku kepentingan Jawa Barat. Tepuk tangan untuk kita semua. Menandakan masa depan itu harus kita wariskan dalam keadaan yang lebih baik, bukan keadaan yang lebih buruk. Jadi masa depan itu terbagi 3, sama seperti hari sebelumnya, lebih buruk dari hari sebelumnya, atau lebih baik dari hari sebelumnya. Tidak semua sesederhana yang diucapkan. Kota-kota makin macet, itu contoh. Hari esoknya lebih buruk dari hari sebelumnya. Atau lingkungan menjadi lebih rusak, nah itu juga hari esok lebih buruk dari hari sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kita para orang tua yang sekarang diberi takdir sebagai pengambil keputusan bisa berupaya mewariskan hari esok yang lebih baik. Citarum Harum ini, Sungai Citarum khususnya adalah etalase Jawa Barat. Sehingga kita harus bersemangat dalam perjalanan panjang sampai 2025 untuk menuntaskan apa yang kita kerjakan sesuai dengan target. Kembali tidak sederhana karena melibatkan pihak-pihak yang jumlahnya sangat banyak. Mungkin terbanyak se-Republik ini, pemangku kepentingannya ada di Sungai Citarum, program kita ini. Dan Bapak Ibu, pekerjaan paling sulit dalam hidup ini adalah mengubah pola pikir. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya dalam keteknisan tupoksi masing-masing, sebenarnya ujungnya adalah berharap ada terjadi perubahan pola pikir dari setiap yang bersentuhan dengan Sungai Citarum. Apakah wali kota bupatinya, apakah masyarakatnya yang berada dan mengambil hajat hidup dari sungai itu, apakah institusi-institusi, apakah industri, pelaku ekonomi. Yang harus kita ubah adalah pola pikir ya, dari yang menzolimi Sungai Citarum menjadi mencintai Sungai Citarum. Dari yang tidak peduli dengan kondisi Citarum menjadi sayang dan melakukan upaya-upaya yang baik untuk Citarum. Harga mahal itu datang dari sebuah pola pikir, Pak. Di zaman kolonial Belanda, yang namanya Dayakolot, itu daerah basah. Jadi rutinitas tergenang di area itu dari catatan sejarah zaman kolonial Belanda sudah sering terjadi. Tapi kita, ini contoh, tanpa ilmu, tanpa knowledge,
memutuskan berkehidupan, berperadaban di daerah yang secara alami adalah daerah rendah dan basah. Apa yang terjadi? Kita menyaksikan di era hari ini, ya, peristiwa-peristiwa banjir itu menyertai perjalanan peradabannya. Dan apa solusinya? Solusinya ada pada keteknisan, engineering, tapi harganya mahal sekali. Jadi itu adalah contoh, ya, kita memaksa hidup di tempat yang memang sudah takdirnya seperti itu, sehingga akhirnya kita harus membayar mahal triliunan solusi menyodet, membuat terowongan, membuat parkir air yang dulu sebelum jutaan manusia menyerbu tidak ada konsep seperti itu. Nah, ini sekadar renungan dulu bahwa poin pertama dari saya, mari bersemangat melahirkan hari esok yang lebih baik dengan tujuan mengubah pola pikir. Dari pola pikir yang dulu pabrik-pabrik buang limbah cair langsung ke Citarum, tapi berkat gebrakan dari dan sektor menutup misalkan, terjadi pola pikir tidak mau lagi melanggar hukum, membuat IPAL dan lain sebagainya. Itu cuma satu drama dari banyak peristiwa-peristiwa. Nah, per tanggal atau per tahun 2023 ini kemajuan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kasat mata aja, ya. Anak-anak berenang lagi, dulu mah boro-boro, Pak. Ikan-ikan yang dulu punah ada lagi, ya. Tapi kita belum sempurna. Dan ini membutuhkan hal-hal seperti FGD ini, rutinitas seperti ini untuk saling mengingatkan. Karena kita ini lari maraton, Pak, bukan lari sprint. Ya. Jadi tidak bisa berharap dalam hitungan pendek hasilnya langsung terasa, karena yang ikutan perlombaannya banyak. Kita ini pelari maraton, jadi harus diatur ritmenya. Kadang kelelahan, kadang harus istirahat, kadang ada tantangan, tapi harus terus dilakukan upaya-upaya. Keberhasilan progres, ya, walaupun belum banyak tadi evaluasi, masih banyak yang perlu dibenarkan. Progres Citarum ini diapresiasi dunia di tahun 2021 di namanya Forum PBB COP26 di Glasgow, Pak. Apa yang diapresiasi PBB? Bukan soal peningkatan kualitasnya, tapi utamanya kolaborasinya. Jadi konsep pentahelixnya, Pak, yang dianggap menjadi inspirasi dunia. Ya. Kan mungkin di negara lain nggak ada seperti dan sektor yang luar biasa ini. Karena kalau nggak ada militer, Pak, saya nggak yakin pada nurut. Ini terus terang aja. Ya. Kalau sipil yang ngecor pipa, besoknya udah ada preman-preman pabriknya meneror sipil. Tapi siapa yang berani sama seragam hijau? Nah, jadi kadang-kadang, maaf ya, di Republik ini memang harus butuh cara-cara kreatif, Pak. Cara-cara out of the box, jangan selalu by the book, ya. Salah satu yang terhebat dari dan sektor yang saya apresiasi adalah bisa mengurusi pemukiman liar tanpa ada keramaian-keramaian yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Siliwangi. Ini Siliwangi ini Kodam 3 harus bikin best practice bagaimana menertibkan pemukiman liar di sungai-sungai se-Indonesia.
karena nyaris dalam keheningan hijau jadi taman-taman istimewa oleh sebuah pendekatan yang dari dulu sejarahnya silih asah, silih asuh, ya, silih asih, silih wawangi itu menjadi cara kita. Nah, Bapak Ibu, mari perbaiki kekurangan. Saya amati tadi ada beberapa catatan. Salah satunya harusnya ada 70 lokasi penanganan sampah terpadu. Ternyata masih kurang, masih di bawah 30-an kira-kira begitu. Jadi setelah ini salah satu rekomendasi kita rapat lagi Pak, memanggil sektor-sektor yang targetnya masih jauh. Kita rapat khusus, ya, nanti saya panggil sendiri kepada daerah-daerah yang anggarannya masih tidak peduli dengan Citarum. Oke. Nanti pakai kekuasaan provinsi aja. Kalau Anda tidak berpartisipasi, kita beri disinsentif ada kepala Bapeda ya dalam bentuk-bentuk lain. Kemudian lahan yang ternyata susah disediakan padahal anggaran membangunnya sudah ada dari Bank Dunia tidak terserap, sehingga tadi dilaporkan oleh Pak Saleh Nugrahadi terpaksa dibelokkan karena duitnya udah turun, lahannya tidak siap, clean and clear, uangnya sudah ada, bergeser dulu ke program lain. Itu kan nggak bagus ya, gara-gara daerah-daerah kurang maksimal mencari opsi-opsi lahan. Walaupun Pak, saya udah bilang, Pak, susah sebenarnya, tidak mudah cari lahan kosong di era sekarang, mahal sekali. Yang paling pas itu memanfaatkan bantaran sungai oleh diskresi Kementerian PU bahwa ini boleh dipakai untuk pengelolaan sampah. Dari dulu gagasan kreatif saya itu. Kalau itu ada selesai 70 lokasi tinggal ting di sepanjang jalan. Ya, oleh sebuah diskresi aturan bahwa boleh menggunakan lahan misalkan di oxbow yang sudah tidak banyak dipakai jadi pengelolaan sampah ketimbang harus nyari lahan pribadi, beli lagi, panjang lagi, nego lagi, harga lagi. Jadi ada solusi itu Pak. Ini mungkin kalau nanti ada meeting dengan Pak Luhut saya mau mengevaluasi itu. Karena itu cara paling cepat ya. Selama kita secara keilmuan bisa mempertanggungjawabkan urusan keseimbangan lingkungan. Saking kompleksnya Citarum ini, ada 12 urusan, satu lahan kritis. Ini 1/12. Jawa Barat di luar Citarum, total dengan Citarum, sudah menargetkan di awal jabatan saya menghijaukan lahan kritis dengan menanam 50 juta pohon baru. Alhamdulillah per tahun ini melebihi target Pak. Pemerintah Provinsi Jawa dengan gerakan menanam pohon sudah menanam 77 juta pohon baru. Alhamdulillah. Nah, semangat ini harus terus dilakukan. Saya ajak satu perusahaan Pak, nyumbang 2 juta pohon. Ada yang baru promosi rotasi, saya minta 10 pohon. Kalau dia IMB 1000 pohon, ini kontribusi ini harus dilakukan. Tadinya ide saya setiap yang ulang tahun nyumbang pohon. Karena ada 50 juta warga Jabar yang pasti ulang tahun, minimal setahun ada bibit 50 juta. Jadi cara-cara ini. Kemudian ada limbah pabrik, ada saja yang butuh laporan ya, berapa yang sudah taat, berapa yang masih belum. Ada limbah domestik, kemudian ada sampah persampahan yang tadi kita ada kendala lokasi, kemudian juga ada tata ruang, kemudian juga ada urusan kualitas air. Yang utamanya kasat mata kan kelihatan lah ya. Kemudian sampai urusan gakum.